Fix banget, ADV kalau lihat motor ini bakal minder dan ngumpet di pojokan, geng. Ciao, bentornato nel canale Automotive Centris. Halo geng, gimana nih kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, tanpa halangan dan kekurangan satu apapun. Dan semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin ya, geng. Nah, di video kali ini kita akan ngebahas salah satu motor Matic Adventure lagi nih, geng. Kalau kemarin kita udah sempat bahas ADV 160, kali ini kita akan ngebahas salah satu motor Matic Adventure yang nggak kalah ganteng dan nggak kalah kahar, geng. Serta fitur-fiturnya pun cukup banyak, mumpuni banget. Dan itu mau cari-cari mau kemana tuh? Cari mau apain tuh? Cari mau skip ya? Taruh HP nih, taruh dulu. Jangan di skip, tonton sampai akhir dong, geng. Tapi sebelum video ini dimulai, kalian bisa banget tuh kasih brutal dulu tombol like sama subscribe-nya. Dan kalian juga bisa beler-beler di kolom komentar, penuhin tuh kolom komentar gue sampai penuh, sampai tumpah-tumpah, sampai libar-libar. Kalau udah tanpa banyak war ngangengong, langsung aja kita masuk ke videonya. Langsung aja kita cek. Jadi ini geng, motor Matic Adventure yang ganteng banget kan, namanya adalah SJM ADX 125. Ya walaupun mesinnya itu masih 125 cc, tapi tampilannya itu nggak kaleng-kaleng kan geng, tampilannya itu kayak alien banget. Dan apa ya, bisa dibilang tampilan ini agresif, penuh dengan lekukan, tapi lekukan yang dinamis serta menonjolkan kesan kombinasi antara gahar dan adventure yang apa ya, yang gahar dan garang banget ya guys ya. Mungkin kita spill tipis-tipis kali ya guys ya. Dimulai dari tampangnya dulu geng. Nih untuk penampilan dan tampak depannya kayak gini geng. Dia itu punya muka-muka yang sangar banget, sporty banget, kayak alien gitu geng. Dia punya dua lampu yang terpisah kanan dan kiri, dan di tengahnya itu ada rem air. Dan di jidatnya itu ada emblem bertuliskan SJM kombinasi warna chrome sama warna hitam. Dan dia juga punya visor yang cukup tinggi geng, ya mirip-mirip ADV. Serta dia itu punya garis bodi yang tegas banget geng. Garis bodinya itu kombinasi melambangkan eleganan sporty gitu geng. Bukan elegan sih, ini lebih ke sporty dan sangar ya guys ya. Dan untuk lampunya sendiri, lampu utamanya yang berada di tengah itu ya guys ya, serta lampu jauhnya yang berada di sampingnya lagi geng. Dan di tengahnya itu ada rem air, dan bodinya ini bisa dikatakan cukup lebar dan gambot ya guys ya. Walaupun dengan mesin yang masih 125 cc sih geng, tapi ini ya cukup mungkin untuk menunjang kenyamanan saat berkendara ya guys ya. Dan ini tampilan dari sampingnya kayak gini geng. Kalian bisa lihat sendiri untuk bagian stangnya itu tinggi serta lebar geng. Ya ini pasti untuk menunjang kenyamanan saat berkendara ya guys ya. Dia juga punya visor yang tinggi serta tampilan dari headlampnya itu cukup menjorok ke depan ya gengs ya, cukup mancung gitu. Serta untuk vendornya nggak terlalu yang panjang tapi cukup berisi gitu geng. Serta bodi-bodinya itu melambangkan kesan yang apa ya, kesan yang kokoh serta sangar gitu ya gengs ya, dengan kombinasi joknya yang tinggi banget. Dan bisa dikatakan ini motornya cukup tinggi loh geng. Untuk tinggi joknya sendiri itu yang pengendara sekitar 81 sentian, dan boncengersnya itu malah justru lebih tinggi lagi geng. Dan yang cukup menyita ya ini geng, di bagian shock breaker belakang, karena motor ini justru menganut sistem monoshock yang letaknya itu mirip-mirip apa ya, kayak pernah lihat itu Alfa Servo kali ya guys ya. Jadi untuk letak dari monoshocknya itu letak yang monoshock yang berbaring gitu geng, yang bukan yang vertikal gitu yang, jadi letaknya dari monoshocknya itu yang horizontal gitu geng. Dan untuk bagian fender belakangnya itu menggantung ya guys ya, dengan dilengkapi dengan mudguard yang ada di bawahnya geng. Dan untuk perlampuan sekali lagi ini udah full LED semuanya ya geng ya, untuk lampu depan ataupun lampu belakang dan lampu sen. Untuk kaki-kaki depan masih menggunakan shock breaker teleskopik ya guys ya, dengan tabunya itu dikelir dengan warna emas kalau yang warna ini. Dan untuk bannya sendiri, nah untuk shock breaker depan masih menggunakan teleskopik ya guys ya, tapi ada cover untuk melindungi shock depan ini dari cipratan lumur ataupun kerikil gitu kan. Dan untuk ban depannya sendiri menggunakan ban berukuran 120/70 ya geng. Serta untuk ukuran velgnya sendiri itu 13 in dengan palang 5 gitu kan. Dan untuk
pengeremannya udah cakram tuh aja, dengan kalibernya itu 2 piston dan ada mata kucingnya juga, geng. Dan untuk shockbreaker belakang kayak udah tadi aku bilang bentuknya itu yang horizontal gitu, geng. Nih tampilan dari velgnya itu palang 5 gitu, geng. Dan untuk ban belakang menggunakan ban berukuran 130/70 udah cakram juga, geng. Jadi ini dual cakram gitu ya, guys ya. Dan untuk velgnya sendiri sama menggunakan ring 13, geng, dengan bentuk velgnya itu palang 5 gitu, kan. Serta untuk bagian silencer knalpot bentuknya cukup sporty ya, guys ya. Gede-gede gitu, gambot-gambot sporty gitu dengan cover dari eh, plat logam kayaknya, guys ya, warna silver dengan ujung ada end cap mufflernya warna hitam dan bentuk dari knalpotnya ini jujur ini sporty banget, geng. Dan untuk bagian radiatornya tadi sirip-sirip gitu, kan. Dan di bagian samping ada emblem TCS atau untuk traction control gitu, geng. Untuk bagasinya kalian bisa lihat sendiri gede, geng, cukuplah untuk menyimpan helm full face ini cukup banget, geng. Lalu kira-kira untuk bagian mesin sama fitur-fitur apa aja sih yang digendong sama motor ini, geng? Oke, untuk bagian mesin motor ini tuh menggunakan mesin 1 silinder 125 cc, 4 langkah, 4 katup liquid cool dengan EFI Euro 5, geng. Nah, dengan spesifikasi mesin yang digendongnya tersebut, motor ini tuh mampu mengeluarkan daya maksimalnya itu 12 horsepower pada putaran 7.500 rpm, serta torsi maksimalnya itu 11,5 Nm pada putaran 7.000 rpm, geng. Nah, sekarang yuk mari kita lihat fitur-fitur apa aja yang diagung-agungkan dari motor ini sih, geng. Yuk kita lihat bareng-bareng. Untuk yang pertama untuk pengunciannya tentu aja udah menggunakan keyless smart key ya, guys ya. Udah full LED juga, lampu depan, lampu belakang, lampu sen udah full LED dan lampu belakangnya kalian bisa lihat sendiri bentuknya itu mirip-mirip huruf H gitu ya, guys ya. Dengan bentuk yang sedikit lancip di area tengahnya gitu, geng. Dan terus untuk pendingin tentu aja udah menggunakan liquid cool ya, guys ya. Serta udah menggunakan ini, geng, traction control sama ABS juga, geng. Jadi ada kombinasi traction control sama ABS. Dan fitur ini sih ya udah dimiliki sama ADV ya, guys ya. Traction control gitu untuk apa ya? Menjaga agar roda belakang sama roda depan ini nggak selip, geng. Jadi nggak membahayakan pengendara saat melakukan perjalanan ataupun di daerah-daerah yang licin gitu ya, geng ya. Jadi udah lebih aman dan nyaman tentu aja, geng. Dan untuk fitur selanjutnya ada apa lagi nih? Yuk kita lihat bareng-bareng. Jadi sebenarnya untuk bagian bodinya sih cukup disayangkan ya, guys. Kenapa tampilannya itu kok malah bisa dibilang elegan dan premium, ya mirip-mirip sama ADV gitu lah, geng. Dan nih yang mind blowing banget, geng, 15 loh untuk kapasitas tangki BBM-nya. Sekali ngisi kalian bisa sampai Zimbabwe, geng. Ya terus ada apa lagi yang mind blowing lagi dari motor ini? Ya bisa dibilang dari segi suspensi dan rangka kali ya, guys ya. Jadi si motor ini tuh menawarkan suspensi yang empuk serta rangka motor yang lebih rigid dan lebih enak untuk diajak berakselerasi dan berkendara, geng, maksudnya, geng. Ya karena motor ini tuh diperuntukkan mungkin untuk off-road tipis-tipis, untuk terabasan tipis-tipis, ya bannya tentu aja udah dilengkapi dengan ban dual purpose ya, guys ya. Jadi bisa untuk di aspal, bisa juga untuk di area tanah, lumpur sama pasir ya tipis-tipis gitulah, geng. Serta keunggulan apalagi ya yang ada di motor ini. Jadi di motor ini tuh ada ataupun untuk sistem kokpitnya atau LCD-nya udah digital, udah full LCD digital dengan layarnya itu 5 inch TFT dengan color display, geng. Jadi yang lebih hebatnya lagi, jadi untuk tampilannya ini bisa menyesuaikan keadaannya, geng. Bisa untuk tampilan siang dan tampilan malamnya itu berbeda, geng. Jadi ya keren banget sih ini tampilan dari kokpitnya ataupun dari layar displaynya ini, geng. Dan untuk harganya sendiri ADX 125 ini dibanderol di harga 58 jutaan, geng. Ya mungkin kalau untuk segi harga si ADV bisa cukup meringis kali ya, guys ya. Dan masih kelupaan, geng. Jadi kalau kalian baterai habis, baterai handphone habis, udah ada USB saja. Ini ya fitur-fitur yang udah umum aja sih, geng, di motor-motor yang ada.
Oke, mungkin cukup sekian dulu video pembahasan kita tentang ADX 125. Gimana kalian tertarik untuk memilikinya? Kalau seumpama hadir di Indonesia, makasih banget udah nonton video ini sampai akhir. Mohon maafan kalau akhir salah-salah kata pengucapan atau tipe-tipe dalam menyampaikan informasi. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dah.